Bisa nyantet, ngapain lapor polisi? Polisi lagi pusing dilapor-laporin gituan. Iya. Lo percaya santet gak sih? Enggak. Kali ini Firdaus Oyobo harus menghadapi Deddy Corbuzier, guys. Yah, kalau sudah sama Deddy Corbuzier, hati-hati bang. Deddy Corbuzier ini biasanya podcastnya, kalau didatangi seseorang, kalau nggak viral ya nanti langsung berurusan dengan polisi. Meskipun pengacara, tapi Deddy Corbuzier ini nampaknya merupakan juga corong dari kepolisian untuk mengungkap sesuatu. Firdaus Oyobo yang malang melintang di dunia viral memang sering kali bikin kontroversi. Pengacara koboi ini sebelumnya menjadi pengacara dari Tiara Marlene dalam kasusnya Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal, dan Tiara Marlene tiba-tiba ditinggal saat sudah menjadi tersangka. Kini Firdaus Oyobo numpang tenar dengan ikut asosiasi dukun melaporkan Marcel Radival, si pesulap merah. Biasanya Firdaus Oyobo memang berada di kubu yang banyak dihujat oleh masyarakat. Termasuk kali ini, dia mendampingi para dukun untuk melaporkan pesulap merah dan juga Dr. Richard Lee. Nah, bagaimanakah Deddy Corbuzier menampol si Firdaus Oyobo? Yuk kita simak saja. Makanya saya bilang kalau si Marcel ini bilang santet itu tidak ada, goib itu misalnya dia meragukan goib dan lain-lain, berarti dia tidak lahir di Indonesia. Karena Indonesia ini negara keramat dan memang merdekanya saja dari perdukunan gitu loh. Merdekanya Indonesia ini nggak ada yang pakai senjata mutakhir. Bukankah dulu negara ini merdeka karena takwa? Ulamanya kumpul, mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah, bersinergi satu dengan yang lainnya. Kumpul di Tanah Abang, di Krukut tahun 1905, membuat Jamiatul Khair, kumpul para ulamanya, dan terpecah dari situ. 1911 ada actionnya di situ. Ya, yang di Solo Kiai Haji Samanhudin mendirikan syarikat dagang Islam, mengumpulkan para pengusaha untuk bersinergi, saudagar-saudagar muslim. Di Surabaya, Haji Omar Said Cokroaminoto mengumpulkan para pemikir muslim, diberikan penjelasan-penjelasan di situ, kaidah-kaidah Islamnya. Setahun kemudian di Kauman Yogyakarta, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, ya aspek pendidikannya. Ketika semua bersinergi, jadilah Indonesia. Jadi Indonesia. Coba lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Saya dulu pembaca Undang-Undang Dasar waktu kecil SD itu. Masih ingat saya sampai sekarang itu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Antum mau tafsirkan apa kata Allah di situ? Ada. Karena negara ini dibangun dengan dasar takwa. Nah, begitulah gimana Bang Firdaus masih mau mengatakan bahwa Indonesia merdeka karena perdukunan. Kontroversi yang luar biasa dibikin oleh Firdaus Oyobo. Hal ini membuat Deddy Corbuzier tidak tinggal diam. Deddy Corbuzier yang selalu menekankan logika, berpikir logis. Bahkan dia memanggil para subscribernya di podcastnya itu dengan smart people. Jadi harus smart ya people. Deddy Corbuzier pun mengatakan di kanal YouTube bersama Desta dan Vincent, mengatakan bahwa dia tidak percaya santet dan dukun itu ngapain kok lapor-lapor polisi. Polisi kerjaannya banyak, bukan ngurusi dukun, kok malah dukun-dukun ini melaporkan polisi. Kalau memang dukun-dukun ini sakti, kenapa tidak disantet saja? Dan Deddy Corbuzier sudah pasang badan kalau memang ada yang mau menyantetnya. Karena muridnya saja si Marcel juga siap untuk disantet. Bisa nyantet, ngapain lapor polisi? Polisi lagi pusing dilapor-laporin gituan. Iya. Lo percaya santet gak sih? Enggak. Mas. Bego, mana ada santet keluar lampu? Bro. Ini menjawab pertanyaan dia tadi, kenapa nggak main sulap lagi? Kenapa? Karena zaman dulu, zaman gue main tuh, yang beginian tuh harganya mahal banget. Sekarang di Mangga 2 20.000. Sekarang di Mangga 2 20.000. Lu beli berapa, Vincent? Gocap ini. Gocap ya? Gocap. Iya. Lu ditipu kan cari 20.000. Ada yang 20.000. Iya. Nyalanya bisa warna-warni lagi. Bisa kan? Iya kan? Iya. Semerah kuning. Gue kan lagi sulap, kok kalian gak yang gitu? Kok malah dibongkar gitu sih? Ini pakai gitu. Ya udahlah. Nah begitulah, sekarang ini resiko ya. Jadi pesulap, kenapa berhenti menjadi pesulap? Karena alat-alat sulap
sudah dijual sangat murah. Artinya banyak orang sudah bisa pakai. Dan termasuk para dukun-dukun abal-abal ini yang memakai alat-alat sulap. Sudah bisa dibeli di toko-toko online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Seperti yang kemarin kita tahu, pedang atau golok yang digunakan di Denny Sumargo kemarin bisa dibeli di Shopee. Harganya juga cukup terjangkau, 130 sampai 135 ribu rupiah. Jadi masih percaya santet? Nah, ini pernyataan Marcel Ladival yang mengatakan dia menantang untuk disantet. Kalau ada yang mau nyantet, saya kasih tahu nama asli saya, tanggal lahir, foto yang paling bagus saya kasih. Kalau Jadi butuh biaya jadi saya nggak biayain. takut ya menyebut nama asli untuk identitas untuk aku. Oke, itu tadi bagaimana para dukun, asosiasi dukun sudah ada yang bersedia disantet. Marcel Ladival, Deddy Corbuzier, semuanya bolehlah karena mereka berada di kubu yang kontra dengan dukun. Mereka ingin mencerdaskan masyarakat. Kan bisa nyantet, ngapain lapor polisi? Polisi lagi pusing dilapor-laporin gituan. Iya. Lo percaya santet gak sih? Enggak. Mas. Bego, mana ada santet keluar lampu? Bro. Ini menjawab pertanyaan dia tadi, kenapa nggak main sulap lagi? Kenapa? Karena zaman dulu, zaman gue main tuh, yang beginian tuh harganya mahal banget. Sekarang di Mangga 2 20.000. Sekarang di Mangga 2 20.000. Lu beli berapa, Pitet? Gocap ya? Ah, iya. Lu ditipu berarti dari 20.000. Ada yang 20.000? Iya. Nyalanya bisa warna-warni lagi? Bisa kan? Iya kan? Iya, Bisa merah kuning. Gue kan lagi sulap, kok kalian gak yang gitu? Kok malah dibongkar gitu sih? Ini pakai dia. Ya udahlah.